kita. Salam saudara, salam, saya muji Tuhan, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, saya akan bacakan Mazmur. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang direbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya penyertaan-Mu atas hidup kami adalah nyata. Kami percaya Engkau memelihara hidup kami. Sampai detik ini kami bisa beribadah atas pemeliharaan-Mu. Badai, sampar telah kami lewati. Kami berjalan bersama Tuhan. Siapakah lawan kami bila Tuhan ada di dalam pihak kami? Terima kasih Bapa, kami mau menyembah Tuhan. Berkati pelayanan ini, Kau berkati pemain musik, hamba menyampaikan firman, hamba sebagai pemimpin pujian. Semua pengerja gereja-Mu Kau berkati, jemaat-Mu yang datang Kau berkati luar biasa. Pulang dari tempat ini mereka diberkati luar biasa. Kau berkati Bapa, pujian yang akan kami naikkan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Kau berkati gereja-Mu hari ini. Kami mengundang Roh Kudus ada di tempat ini. Malaikat-malaikat Tuhan juga ada di tempat ini memuji kami. Memuji Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Kami siap menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Semua baik, semua baik, semua baik. Pemeliharaan-Mu Tuhan bagiku sangat baik. Engkau memelihara hidupku, Engkau memberkatiku, Bapa, Bapa. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Mulia namamu, mulia namamu, Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh terang
Kau jadikan hidupku berarti semua abad, semua abad. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua abad sungguh teramat baik. Kau jadikan berarti. Terima kasih Bapa. Ini kami memuji-Mu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harap. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Semua abad, semua abad. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua abad sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Yesus. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami adalah baik adanya. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, ini anak-anak-Mu mengangkat pujian di hadapan-Mu. Tangan mereka terangkat di hadapan-Mu, menyatakan bahwa Engkau sungguh. Mari, sekali lagi katakan. Dari semula. Terima kasih Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harap. Semua abad, semua, oh yeah, semua abad. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua abad sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua abad. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua abad sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat Tuhan katakan, angkat tanganmu katakan. Semua abad di dalam hidupku, sungguh amat baik.
mari engkau menghitung kebaikan Tuhan, apa yang telah Tuhan berikan kepada hidupmu. Kesehatan, engkau cukup dan dipelihara makanan minumanmu. Dipelihara engkau sampai hari ini. Kita tidak ada alasan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Apapun mungkin masalahmu, kondisimu, bukan waktunya kita bersungut-sungut. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki. Perkatakan kata-kata berkat, perkatakan kata-kata yang mengandung kuasa. Hidupku diberkati, aku dipakai Tuhan. Hidupku berkenan bagi Tuhan, aku menjadi saluran berkat bagi orang lain. Aku dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik Bapa. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Semuanya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Mulia namanya, kudus nama-Mu Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa, Bapa. Oh, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus sembah Dia sangat baik bagiku, Dia sangat baik bagiku. Yesuslah yang disembah, Yesuslah yang dipuji. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Semuanya, semuanya, semuanya
Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berat. Jemaat Tuhan katakan semua baik, katakan sama Tuhan. Semua apa yang telah Kau perbuat, semua sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih. Bapa, Engkau baik. Terima kasih. Bapa, Engkau baik. Katakan sebagai imanmu. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku sangat baik bagimu. Bapa, Engkau, Engkau selalu kepadaku. Hey, Bapa, ku cinta. Sekali lagi, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau, Yesus baik. Oh, Bapa, Engkau, Yesus baik. Kau selalu kepadaku. Bapa, puji. Amin. Aku memujimu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, puji.
Dengan apa kami bisa membalas kasih-Mu? Harta Engkau miliki dan semua alam semesta, sorga adalah milik-Mu. Bumi ini adalah tumpuan kaki-Mu, sorga adalah tahta-Mu. Tetapi Engkau tidak bisa memberi kepada diri-Mu dengan memuji diri-Mu sendiri. Engkau menciptakan kami untuk memuji Engkau Tuhan. Jadikan kami pemuji di dalam roh dan kebenaran. Mampukan kami berikan kepada Tuhan dengan puji-pujian kami melalui mulut kami dengan ucapan syukur setiap hari, agar kami, hidup kami adalah mempermuliakan nama-Mu setiap waktu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini, kemuliaan-Mu turun atas tempat ini. Kau berkati semuanya. Jemaat-Mu, pengerja gereja-Mu Kau berkati. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, Kau berkati. Terima kasih Bapa. Saatnya kami bersorak-sorai memuji Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Salam kanan kirimu. Saudara, terima kasih. Saudara rindu memuji Tuhan, amin. Saudara rindu memuji Tuhan, amin. Hati yang rindu memuji Tuhan kita angkat. Hatiku rindu Tuhan. Tuhan Yesus. Hey. Amin. Semua memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Oh, jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku puji, ku puji, ku puji, ku pujilah
Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Masih puji Tuhan. Satu lagi. Ya. Kita percaya waktu engkau memuji Tuhan luar biasa, nama Tuhan yang ditinggikan. Banyak di luar sana yang tidak bisa memuji Tuhan. Banyak orang ke gunung-gunung, ke gua-gua hanya mencari damai. Saudara diberikan tempat ini untuk memuji Tuhan, beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ada lagunya. Nyanyi glory, glory, glory. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey. Mari serukan, hey, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan, serukan. Mari serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan. Sekali lagi nyanyi glory. Hey, nyanyi glory, glory, glory bagi. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dengan nyanyi. Mari rayakan dengan nyanyi. Oh, mari rayakan dengan nyanyi. Yeay, silakan. Haleluya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Kami telah menari, kami telah memuji Tuhan. Kami percaya pujian kami itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat siapa kami, tetapi Tuhan melihat hati yang memuji di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini sebagai persembahan yang awal pertama. Kau berkati perpuluhan kami dan berkat perpuluhan apapun yang kami persembahkan, persembahan kami percaya waktu kami memberi kami diberkati. Ada firman Tuhan, orang yang beri tidak akan pernah berkekurangan. Kau berkati juga hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Segala perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, Engkaulah Tuhan yang berbicara. Kami siap memberi dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, sedia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya mengundang hambanya. Ajak kami Tuhan berkuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Darat tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selama bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku
ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang Anda katakan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bagimu hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. For you, honor and glory till forever. Dan tidak Allah lain seperti Engkau Tuhan. There's no God like you, Lord. Engkau Allah yang layak terima pujian You're a God that's kami. worthy of all Dan praises. bila penyembahan kami menyukakan Tuhan. Let our worship. Inilah yang dapat Please. kami persembahkan di hadirat This is what we want to offer in your sebagai presence. korban yang hidup, As a living yang sacrifice. kudus, dan Holy yang berkenan and kepada acceptable to Tuhan. you. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Tiba saatnya Engkau berbicara lewat hamba-Mu. It's your time to speak Tuhan through your urapi servant. lidah bibir hamba-Mu. Anoint your servant's Tuhan lips sampaikan isi hati-Mu. to share the content of Taruh your heart. perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu. Put your Tuhan hari words ini. Hamba-Mu yang sederhana dan tidak ada in his apa-apanya. tongue. Your Tapi servant has bila nothing. pengurapan Tuhan, But let the anointing, hikmat Tuhan wisdom of turun God atas hidup hamba-Mu. on your servant's Mengurapi life. setiap kami Tuhan Anoint saat all of ini. us here. Di dalam nama Yesus In Tuhan Jesus' name. yang siap dengar firman Tuhan sama-sama Those who kata. are ready to receive the word, say, Amin. Amen. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saudara bersuka cita, amin. There's joy in Lambaikan the tangan room. yang bersuka cita. Yes, Senang everybody with sekali joy. di ibadah raya yang kedua kita bisa bersama-sama untuk kita merenungkan firman Tuhan. This is the second Sunday service. Let's together meditate on the word. Ya, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita buka dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Let's go to Proverbs 24, verse 10. Saya akan bacakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. If you grow weary when times are troubled, your strength is limited. Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. And then Joshua 1:9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. I have commanded you, haven't I? Be strong and courageous. Don't be fearful or discouraged, because the Lord your God is with you wherever you go. Alkitab berkata bahwa Tuhan yang kita sembah The Bible says the Lord that we worship adalah Tuhan yang menyertai saudara dimanapun kita berada. is the Lord that is with you wherever you are. Di mana kita melangkah, duduk, berdiri, melakukan setiap aktivitas kita. Di situ Allah ada bersama dengan kita. Wherever we take our steps, we do our activities, over there God is with us. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel pengganti Musa. So Joshua was the leader of Israel. He replaced Moses. Dan ketika Yosua mendapat mandat dari Tuhan, jujur Yosua merasa takut. So when Joshua got this mandate from the Lord, he was afraid. Ada banyak orang hari-hari juga merasa ketakutan. Many people nowadays feel fearful. Ada banyak orang sedang mengalami kekhawatiran dalam hidup ini. Many people experience anxiety, Seperti apa yang dialami oleh Yosua. just like what happened to Joshua. Di saat Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidupnya, membuat Yosua takut. When God entrusts something huge in his life, it makes him scared. Yosua takut gagal. He was afraid to fail. Yosua takut bangsa Israel tidak mendengarkan dia. He was afraid that the Israelites won't listen to him. Karena memang bangsa Israel terkenal tegar tengkuk. Yeah, the Israelites, they are
famous ya for being stubborn. Keras kepala. Stubborn. Iya. Tegar tengkuk, keras Tegar kepala. tengkuk, ya. Dan Yosua juga ketika dia menjadi pemimpin sempat mempertimbangkan bahwa musuh-musuhnya adalah orang-orang kuat. And he even considered that his enemy opponents are strong people. Karena Yosua pernah menjadi pengintai. di Joshua antara was one of the scout, ke-12 pengintai Israel. one of the 12 scouts of the Israelites. Yosua melihat bagaimana situasi kondisi musuhnya. He saw the situation of his enemies, his opponents. Kubu-kubunya kuat, The fortress is strong. pertahanannya kuat. The defense is strong. Ada bangsa raksasa di And sana. then there were giants there. Dan ini yang membuat Yosua mengalami ketakutan. And this can make Joshua afraid. Dalam kisah ini 4 kali Yosua merasa takut. In this story, it's recorded 4 times he afraid. He feel that. Apapun janji Tuhan kepada saudara dan saya hari-hari ini, So whatever God's promises are in your life, in my life nowadays, kalau hati kita tidak diubahkan, if our heart is not changed first, kalau paradigma kita masih pakai paradigma yang lama, if we still use the old paradigm, maka kita tidak akan maksimal dalam hidup ini. then we won't be maximized in our lives. Tidak akan membuat maju hidup kita. We will not have progress in our lives. Itu sebabnya perlu yang namanya paradigma baru. That's why we need what we call new paradigm. Seperti seorang penabur, ya, ketika dia menabur benih tidak maksimal. Like a sower, when he sow, it's not maximized. Ketika benih itu ditaburkan di pinggir jalan, maka hasilnya habis. If it is sown, the seed sown at the street side, it will be gone. Ketika benih itu ditabur di tanah berbatu-batu, hasilnya layu dan kering. If the seeds are sown at the rocky places, then it will dry, it will wither. Dan ketika benih itu ditabur di tanah semak duri, hasilnya mati. When the seeds are sown in these places of thorn, also die. Tapi beda ketika benih itu jatuh di tanah yang subur. But it's different when it's sown at the good soil. Maka di situ menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. It produced 30 times, 60 times, even 100 times fold. Tanah yang baik dapat menerima firman yang dengan baik. Good soil can receive the seed well. Dan firman itu, benih itu bisa bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah. And the seed will grow well and produce fruits. Hidup ini mau naik atau turun itu tergantung hati kita. So whether our lives goes up or down, it depends on our hearts. Tergantung respon kita. It depends on our responses. Ketika kita mengerjakan kesempatan yang baik itu, When we work the good opportunity, kesempatan yang Tuhan berikan itu, the opportunity given by God, maka kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. then we will be successful people. Pentingnya hati, saudara, So heart's so important. ya, di dalam segala hal, dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, In all things, in family, in our work, perlu hati yang lembut, we need a soft heart. perlu hati yang diubahkan, We need a changed perlu heart. hati yang baru, We need a new heart. hati yang sudah dibaharui oleh firman, A heart that is renewed by the word. sehingga apa yang kita kerjakan itu berhasil. So that what we work on will be successful, will be fruitful. Ada banyak orang berhasil karena memang hatinya keras, There are many people tidak berhasil. there are many people not successful because the heart is hardened, Sama seperti bangsa Israel, just like the Israelites. hatinya keras. Hardened heart. Dari mana datangnya hati yang keras? Where is a hardened heart come from? Hati yang keras berasal dari proses kekecewaan. From a process of disappointment. Maka rasa kecewa itu mendorong kepahitan dan membuat hati menjadi keras. The disappointment produces bitterness that makes the heart become hardened. Mazmur pasalnya yang ke-95 ayat yang ke-8. Psalm 95 verse 8.
Mazmur pasalnya yang ke-95 ayatnya yang ke-8 saya bacakan. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Do not be stubborn like your ancestor were at Meribah, as on that day at Massa in the wilderness. Orang Israel mengalami penderitaan selama mereka berada di Mesir. Israelites experienced all this suffering when they were in Egypt. Mereka menjadi budak di Mesir. They became slaves in Egypt. Mereka mendapat perlakuan yang tidak adil. They were treated unfairly. Dan membuat hati bangsa Israel menjadi keras. Makes their heart become hardened. Ada banyak kekecewaan yang dialami semasa di Mesir. So many disappointments happened in Egypt. Dan itu tidak dibereskan. And it was not settled yet. Membuat hati bangsa itu keras. It makes the heart of the nation hardened. Sehingga ketika ada banyak firman yang disampaikan, hatinya tetap keras. So even though lots of word of God came, still the heart is hardened. Ada banyak mereka mengalami pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Tetapi karena hatinya nggak beres, maka membuat mereka gagal. They experience many new things with the Lord, but because the heart is still the old heart, so it doesn't change their lives. Harusnya mereka tidak perlu waktu lama untuk sampai ke tanah perjanjian. Actually, to arrive in the promised land doesn't take a long time. Tetapi karena memang hatinya keras, But because of the hardened heart, hatinya tidak mau diproses, the heart doesn't want to be processed. hatinya nggak mau dibentuk, Their heart doesn't want to Tuhan be shaped. izinkan berputar-putar 40 tahun. So they circle around the wilderness for 40 years. Sama dengan kita saudara. It's the same like us. Proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita The process that God allowed to happen in our lives bisa lama, can be long, bisa juga sebentar. can be short. Tergantung respon hati kita. It depends on the response of our heart. Saya percaya bahwa kalau respon hati kita baik, I believe if we have the right response, maka proses itu nggak lama. then the process should not be long. Jangan sampai hati kita keras. So don't let our heart be hardened. Saya pernah punya hati yang keras. I used to have a hardened heart. Saya memberontak kepada Tuhan. I rebelled against God. Saya marah sama Tuhan. I was angry with Saya God, kecewa sama Tuhan. disappointed with God. Akhirnya membuat proses Tuhan lama. And it makes this process from God become so long. Bertahun-tahun saya mengalami proses Tuhan. Years or many years I experienced this process from God. Teman-teman saya pada jadi gembala. My friends already became pastors. Saya masih jadi penjahat. Penjahat. I was still a criminal. Yeah. Yes. Yes. Jadi teman-teman saya jadi gembala-gembala. So my friends become pastors. Jadi pastor. Yeah. Saya masih jadi penjahat. I was still a criminal. Kami sama-sama duduk di bangku teologi ya. And we were together in the theological school. Dan itu membuat saya tidak bertobat. And still it doesn't make me, change me to repent. Buat saya nggak ngalamin Tuhan. Yeah, I still didn't experience God. Membuat hati saya keras. It makes my heart harden. Saya bilang Tuhan tidak baik. I said, God is not good. Tuhan jahat. God is evil. Tuhan mengambil orang tua kami, kedua orang tua saya ketika saya masih kecil. He took my parents both when I was a little kid. Orang tua saya adalah pelayan Tuhan. My parents, they were servants of God. Saya bilang Tuhan jahat. I said, oh, God is so evil. Kekecewaan itu yang membuat hati saya keras. That disappointment make my heart become hardened. Apalagi sewaktu saya sekolah teologi ya. Especially when I was in theological school. Firman itu nggak bisa masuk. The word I cannot receive. Saya merasa diri hebat. I feel I'm already good. Saya merasa diri udah ngerti firman. I felt that I already know the Karena word. dari kecil saya sudah dididik. Because since I was a little kid, Dididik firman. I was educated with the word. Suruh baca Alkitab. I was asked to read the Bible. Diajak saat teduh. And then always in the morning altar. Karena memang orang tua saya hamba Tuhan. Because my parents, they are servants of God. Makanya ketika firman disampaikan hamba-hamba Tuhan. That's why when servants of God share the word,
masuk telinga kanan, come from inside from Keluar the right telinga ear, kiri. and then from my left ear get out. nggak sampai masuk ke dalam. Never enter the heart. Sehingga tidak mengubah hati So saya. it didn't change this heart. Makanya nggak heran teman-teman jadi pendeta, saya masih jadi penjahat. No wonder my friends become pastor and still I was a criminal, became a criminal. Tapi Tuhan baik. But God is good. Ya, dengan sabar Tuhan proses saya. Patiently he processed me. Tuhan banting saya. Banting, ya. Apa I was bahasa? slammed. Slam. Slammed by God. Slam. Kena slam. Ya. Selain, ya. Seperti bejana ya. Ketika seorang penjunan buat bejana, ketika bejananya nggak sesuai dibanting lagi. So when a vessel maker create a vessel, if it doesn't work according to his will, he smash it. Karena nggak sesuai dengan maunya sang penjunan. Because it doesn't happen according to his will. Ketika dibanting sakit. When smash, it hurts. Ketika dibentuk sakit. When we are shaped, it hurts. Kembali ke respon hati kita. So it returns to our personal response. Siap nggak kita dibentuk? Are we ready to be shaped? Siap nggak kita diproses Tuhan? Are we ready to be processed by him? Ketika saya mulai menyadari bahwa ini adalah prosesnya Tuhan. When I started to realize, oh, this is the process from God, Meskipun itu lama, though it's long, tapi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. but there's never too late for him. Hari ini saya ada di Singapura. And today I'm in Singapore. Yes. Saya percaya bahwa ini adalah lewat ketaatan ketika Tuhan proses saya. I believe it's happened because there was obedience when I was processed by God. Nah, bangsa Israel nggak bisa masuk tanah Kanaan. Israelites cannot enter the Canaan land. Kenapa? Karena mereka menolak diproses Tuhan. Why? Because they reject the process from God. Padahal Tuhan sudah menjanjikan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Actually, God promised them land filled with Ada honey and milk. berkat khusus. There's special blessings. Ada berkat spesial. Yeah, special blessings. Tapi mereka nggak siap. But they were not ready. Sehingga mereka nggak dapat. Then they didn't receive. Proses itu bisa seumur hidup kita nggak selesai. A process can happen our whole life and still not finish yet. Kalau kita tidak mau diproses Tuhan. If we do not want to be processed by Him, Kita tidak akan ngalamin apa-apa. then we will experience nothing. Tidak akan ngalamin janji Tuhan. We'll never experience His promises. Kalau kita nggak siap diproses Tuhan. If we are not ready to be processed by Him, Jangan simpen sakit hati. don't keep bitterness. Jangan simpen kekecewaan dalam hati. Don't keep disappointments in this heart. Cepat dibereskan. Quickly finish it. Jangan ditunda-tunda. Don't tarry. Supaya kita menikmati hari-hari yang penuh dengan sukacita. So we can experience days full of joy. Kalau masih ada yang mengganjal dalam hati kita. If there's still something in our heart, Membuat kita nggak bebas. it makes us not free. Membuat nggak ada damai sejahtera. Make us don't have joy. Buat hati Peace. kita nggak tenang. We become not comfortable. Makanya perlu dibereskan. That's why we need to finish it. Apa penyebab akar pahit, saudara? What are the reasons of bitter root? Ya, akar pahit adalah kekecewaan dengan keadaan hidupnya. Bitter root is actually disappointment with situation of life. Kita buka di dalam Rut pasal yang pertama. Let's open in Ruth 1. Ayatnya yang ke-20 Verse 20 sampai 21. till 21. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. But Naomi replied, don't call me Naomi, call me Mara. That's because the Almighty has dealt bitterly with me. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada aku. I left here full, but the Lord brought me back empty. So why call me Naomi? After all, the Lord is against me, and the Almighty has broken me.
Arti nama Naomi adalah perempuan cantik yang menyenangkan. The meaning of Naomi is a beautiful, pleasant woman. Sebenarnya nama Naomi bagus. It's a beautiful name. Perempuan cantik, A beautiful woman menyenangkan. and lagi. pleasant. Bagus kan? Yeah, nice name. Tapi Naomi ngomong jangan panggil saya Naomi. But Naomi say, don't call me Naomi. Panggil saya Mara. Call me Mara. Ada banyak kepahitan dalam hidup. So much bitterness in her life. Hari-hari ini Nowadays, jangan izinkan kepahitan bersarang dalam hidup. don't allow the bitterness take Sampai nest sampai here. berapa lama kita mau simpen itu? Until when we want to keep that bitterness. Seumur hidup Whole life, kita yang rugi. it's our loss. Mungkin orang yang menyakitin kita, orang yang jahatin kita, orang yang nyurangin kita, sudah lupa dengan perbuatannya. Maybe the person that cheat on us, treat us unfairly, hurt us, they already forgotten what they did to us. Cuman kita yang simpen ini yang masih ingat. But we, the one that's keeping it, we are the one that's still remembering it. Yang rugi siapa? Who is at loss? Yang simpen. The one that's keeping it. Tadi pagi saya bilang ini bukan tempat sampah. Yeah, this morning I said that our heart is not garbage Yeah. bin. Jangan disimpan di sini. Yeah, don't keep it here. Ya. Kepahitan, Bitterness, kecewa, yeah, disappointment, ya, sakit hati, yeah, heartache, marah. anger. Ya, jangan disimpan. Don't keep it here. Ya, cepat dibereskan. Quickly, yeah, finish Kan it, settle it. akan mengganggu pertumbuhan rohani kita. Because it will bother our spiritual growth. Kita tidak akan maksimal dalam Tuhan We won't be maximizing the Lord kalau masih kita simpan. if we still keep this. Yesus pernah berkata Jesus once said kepada orang-orang Farisi, to the Pharisees, orang yang pakai jubah agamawi. people with religious robes. Tuhan bilang kamu itu seperti kuburan. Yeah, Jesus said you are like grave. Kelihatan bagus di dalam penuh dengan tulang belulang. From outside looks so nice, but inside bones. Sesuatu yang menjijikkan. Something disgusting. Tuhan tidak suka. God doesn't like it. Kenapa? Karena dia simpan sakit hati. Why? Because all the bitterness is kept inside. Ketika Tuhan lakukan ini mereka marah. When God do something, they were angry. Ketika Tuhan lakukan banyak hal mereka iri sama Tuhan. When God did many things, oh, they were jealous. Ketika Yesus ketemu dengan orang berdosa mereka udah mulai marah. When Jesus met the sinners, they were upset. Mereka menutup diri. They closed themselves. Seperti tadi pagi saya bilang. Like this morning I said. Jadi orang Kristen jangan menutup diri. When you become a Christian, do not be exclusive, close yourself. Karena kita seperti kota yang ada di atas gunung. Because we are like a city on a hill. Harus terlihat. Must be seen. Itu hidup kita. That's our Itu lives. kekristenan. That's Christianity. Naomi menyimpan kepahitan. So Naomi keep bitterness. Makanya dia bilang sama penduduk. And he said to the people in the town, Jangan panggil saya Naomi. don't call me Naomi. Terlalu bagus nama itu. That name is too beautiful. Panggil saja saya Mara. Call me Mara. Hari ini ada yang masih simpan kepahitan. Is there anyone here still keeping Seperti Naomi. bitterness like Naomi? Lalu bilang jangan panggil saya. And they say, don't call me. Siapa namanya? Yeah, what's the name? Ya, jangan panggil Kian. Yeah, don't call me Kian. Panggil Mara. Call me Mara. Kita yang rugi. We are the one at loss. Membuat hidup gak maksimal. Our lives become not maximized. Ini yang ditunggu-tunggu oleh iblis. This is what the devil is waiting for. Iblis akan mengintimidasi kita. The devil always wants to intimidate us. Kamu orang yang gagal. You are a failure. Kamu orang yang gak berguna. You are someone useless. Ini yang ditunggu iblis. This is what the devil is waiting for. Mari bentengin diri kita. So let's build fortress Pikiran kita. to protect our mind. Kita mulai menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. We need to realize that we are precious in Saudara dan God's saya eyes. bernilai di hadapan Tuhan. You and I, we are valuable in His eyes. Mari koreksi, introspeksi diri. So let us introspect. Jangan sampai ada celah.
Yeah, so don't be the one in that position. Ketika ada celah itu, If there's a gap, maka iblis mencengkeram kita, and then the devil comes and wants menguasai kita, to grasp us membisikin kita, to control us. bahwa kita adalah orang-orang yang gagal. He wants to tell us we are failure. Bila hidup kita bersih, So we need to have our kita lives. bereskan di hadapan Tuhan. We need to fix our Jangan simpen kekecewaan. Do not keep disappointments. Yang kedua. Second, Kecewa dengan diri sendiri. disappointed with ourselves. 1 Raja-Raja, First Kings 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang keempat. chapter 19 verse 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. And Elijah ran for a day's journey deep into the wilderness. He found a juniper tree, sat down under it and prayed that he could die. He asked God, "Enough, Lord, take my life because I'm not better than my ancestors." Pernahkah kita bercermin bahwa kita merasa kita nggak benar? Have you ever introspect in the mirror and then we think, oh, we are not Kita right. merasa nggak beruntung. We feel we are not lucky. Kekecewaan itu muncul karena kita tidak bisa menyalahkan Tuhan dan orang lain. This kind of disappointments happen because we cannot blame God and cannot blame others. Elia merasa kecewa dengan diri sendiri. So Elijah disappointed with himself. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, If we read in the previous chapter, Elia adalah orang yang hebat. Elijah is an amazing person. Elia pernah melakukan hal-hal yang besar. He did great things. Elia pernah sampaikan kepada Ahab bahwa tidak akan turun hujan dan tidak ada hujan. He once said to Ahab that the rain will not fall, and then rain didn't fall. Karena perkataan Elia perkataan yang penuh dengan kuasa. So Elijah's word is powerful word. Sama dengan perkataan kita. It's the same with our words. Ada kuasa di dalamnya. There is power in it. Maka jangan sembarangan ya untuk ngutuk seseorang, That's why when we speak, we should be careful. Do not curse people, ngomongin orang. talk about people, Karena perkataan kita berkuasa. because our words are powerful. Ketika Elia berkata nggak ada hujan dan tidak turun hujan. When Elijah said there's no rain and rain will not fall, Dan 3 tahun tidak turun hujan. 3 years rain didn't fall. Elia berkata kepada Ahab, sampai nanti aku berkata turun hujan maka akan turun hujan. Elijah said that until I say there will be rain, then there won't be any rain. Dan akhirnya Tuhan memerintahkan Elia untuk menampakkan diri kepada Ahab. And then the Lord told Elijah to show himself to Ahab. Dan Elia mulai menantang nabi-nabi Baal. And then he challenged the Baal prophets. Ada 450 nabi Baal waktu itu. 400 Baal prophets at the time. Mereka buat sebuah pertandingan. And then they had a competition. Sama-sama memotong lembu. Together, they offer this cow. Sama-sama mempersembahkan korban. Cow, they bring this sacrifice Tapi tidak ada api di sana. without fire. Elia berkata, silahkan duluan. And then Elijah said, you first. Kalau memang Baalmu itu Allah, panggil dia, suruh datangkan api. If Baal is God, call him and let him send fire. Dan mereka menari-nari di sekitar Misbah itu. And then the Baal prophets dance around that altar, Mereka their altar, memanggil Baalnya. calling their Baal God. Dan tidak ada tanda-tanda Baal itu menjawab seruan mereka. And there's no signs that Baal answered their prayer. Akhirnya tengah hari Elia mulai mengejek mereka. And then at noon, Elijah mocked them. Panggil lebih keras lagi. Call him louder. Mungkin Baalmu sedang tidur. Maybe your Baal is asleep. Mungkin Baalmu sedang melamun. Maybe he's daydreaming. Mungkin Baalmu sedang jalan-jalan. Maybe he's taking a walk. Nggak dengar kamu panggil. So he didn't hear you. Panggil lebih keras Call lagi. him louder. Dan akhirnya mereka menoreh-noreh badannya. And then Mereka they memanggil lebih keras And they lagi. even cut themselves and call louder.
Dan tidak terjadi apa-apa. Still nothing happened. Setelah itu Elia sampaikan ke bangsa Israel, mari berkumpul And bersama-sama. then Elijah gathered the Israelites, come together. Elia menyusun batu 12 sesuai dengan jumlah suku Israel. And he have these 12 stones, arrange them together according to the number of Israelites tribes. Dia taruh kayu, And then he put wood, dia taruh korban di atas kayu, and then the sacrifice on the wood, di atas batu itu. on the altar of. Dan Elia berkata, siram dengan air And Elijah said, pour water on it sampai penuh. till full. Dan setelah airnya penuh, And when the water is full, Elia mulai berseru kepada Tuhan Allah Elijah started to Israel. call the Lord God of Israel. Dan ketika dia berseru, Tuhan turunkan api dari surga, And when he called, God sent fire from heaven, membakar habis korban bakaran burn Elia. all the sacrifice offered. Dan pada saat itu bangsa Israel bersujud menyembah kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang layak terima And at that time, persembahan. all Israelites knelt down and worshiped the Lord God of Israel. Dan Elia perintahkan tangkap 45 nabi Baal itu. And Elijah ordered to arrest all the 400 Baal prophets. Akhirnya mereka semua disembelih oleh And Elia. they were all killed. Elia melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Elijah did a lot of great things. Tetapi ketika kita membaca di ayat ini beda jauh dengan apa yang sudah dilakukan. But when we read in this chapter, it's so different. Elia kecewa karena setelah melakukan hal yang spektakuler, bangsa Israel sepertinya nggak memihak ke Elia. Elijah disappointed because after he did something so spectacular, still the Israelites is not on his side. Mungkin ada banyak kita lakukan kebaikan kepada lingkungan, kepada teman kita, tapi sepertinya mereka responnya nggak baik sama kita. Sometimes we already did many good things to people around us, our neighborhood, but when something happened, our friends, our neighborhood are not on our side. Mungkin juga kita menolong orang seperti pepatah bilang, air susu dibalas air Tuba. tuba. Oh, gimana terjemahannya nih? Nah itu dia, saya nggak tahu terjemahannya, itu urusan So sometimes pastor we already Sugiarto. do good things, but people repay it with something bad. Yeah? Kecewa, We disappointed. sakit hati, We heartache, marah. angry. Ini yang terjadi kepada Elia. This is what happened to Elijah. Dia sudah sakit hati, kecewa. Yeah, Datang intimidasi. he was intimidated. Isabel bilang, kalau besok sebelum matahari terbit saya tidak bisa memenggal Elia, jangan panggil saya Isabel. So Isabel said, if tomorrow I cannot get Elijah's head, don't call me Isabel. Elia semakin takut. Elijah became even more afraid. Itu sebabnya dia melarikan diri. That's why he ran away Dia duduk and then sit. dan mulai iblis mengintimidasi. And then the devil started to intimidate him. Apa yang kamu lakukan sia-sia kan? All Kata things that you iblis. do, it's in vain, right? Dia mulai membakar Elia. Yeah, so he started. Supaya membujuk Elia, supaya Elia bunuh diri. The devil persuaded Elijah to kill himself. Makanya dia bilang, Tuhan cukup deh Tuhan. So he said, enough, Lord. Ambil nyawaku Tuhan. Take my life. Aku nggak beda jauh dengan nenek moyangku. I'm not better than my ancestors. Ada banyak orang sedang ngalamin seperti ini. Many people are experiencing this now. Kecewa dengan diri sendiri. Yeah, disappointed with himself. Kecewa dengan ketidakmampuannya. Disappointed with their inability. Sehingga kita lihat ada banyak orang bunuh diri. That's why many people kill themselves Mengakhiri hidupnya. in their own lives. Merasa nggak mampu. They feel they are not able. Kita harus menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. We need to know that we are precious in God's Kita harus eyes. menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan. We need to know that we are loved by Him. Kita harus menyadari bahwa kita disertai Tuhan. We need to know that God is with us. Kita harus menyadari bahwa ada kuasa yang dahsyat dalam hidup We need to kita. realize that there is amazing power in our lives. Kuasa yang sama yang dimiliki Elia
The same power sama juga dengan dimiliki oleh anak-anak Tuhan. that belonged to Elijah also now belong to us. Alkitab berkata bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. The Bible says Elijah is ordinary man just like you and I. Apa yang membuat Elia hebat? So what makes him great? Imannya. His faith. Tuhan bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, So the Lord said, if you have faith at the size of a seed, ya, biji sesawi seberapa? how Tuhan big is the bilang, seed? ya, Tuhan bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata kepada gunung itu pindah. Dan So gunung itu akan pindah. If you said, if you have, the Lord said, if you have the seed-sized faith, if you tell the mountain to move, the mountain will move. Alkitab berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. The Bible says you will receive power when Holy Spirit come upon you. Bagaimana Roh Kudus turun dalam hidup kita kalau hati kita belum beres? How can Holy Spirit come upon us if our heart is not fixed? Karena Tuhan mau tempatnya bersih. He wants a clean place. Tuhan mau tempatnya kudus. He wants a holy place. Dan ketika Tuhan bersama dengan kita, And when He is with us, maka kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. then we can do great things. Kita akan menikmati yang namanya kemustahilan. We will enjoy what is called impossibilities. Hari ini saya menikmati kemustahilan. Today I am enjoying impossibilities. Saya nggak bisa bahasa Inggris. I cannot speak English. Ya, saya cuma bisa yes no. Yeah, only can say yes and no. Saya orang kampung. Yeah, I'm from the village. Nggak pernah kepikiran saya ada di Singapura. Saya khotbah di Singapura. It never come to my mind that I will come to Singapore and preach. Tapi hari ini saya ada di Singapura. But today I'm here. Dan ini nyata. And it's real. Nggak mimpi. And not a dream. Nggak pernah saya I bayangkan. never imagined this. Ini loh kalau bersama dengan Tuhan. This happened when we are with God. Dapat lakukan perkara-perkara yang besar. We can do great things. Saya percaya bahwa setiap kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar ketika Tuhan ada bersama dengan kita. I believe that each one of us can do impossibility when Karena He is kita with us. berkata begini bahwa apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan siapkan buat The kita. Bible says everything that never comes in your heart, never comes to your mind, that is something that God prepares for you. Itu janji Tuhan kepada kita. That is His promise for us. Ayo bereskan hidupmu dengan Tuhan. That's why we need to settle our lives with Him. Jangan biarkan iblis mengintimidasi Do kita. not let the devil intimidate your life. Sebab Alkitab berkata bahwa kita berharga di mata Tuhan. Because the Bible says we are Yang- precious in God's eyes. Yang ketiga, Third, ya, kecewa melihat kemujuran orang fasik. we experience bitterness when we are disappointed when we see the wicked are lucky. Kita buka dalam Mazmur pasalnya yang ke-73 13 sampai 14. Psalm 73, verse 13 until 14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. I kept my heart pure for nothing and kept my hands clean from guilt. For I suffer all day long and I am punished every morning. Yang dimaksud yang merasa kecewa di sini adalah para penyembah, So the one that is experiencing bitterness here are worshippers, para pelayan Tuhan. ministers of God. Ketika mereka melihat kemujuran orang fasik, When they see that the wicked are lucky, hatinya mulai terusik, their heart become annoyed, mulai nggak nyaman, not comfortable, dan mulai mengundurkan diri dari pelayanan. and start to set back. Ada banyak orang fisiknya sepertinya dekat dengan Tuhan. Many people physically they look like they're close with God. Ada banyak orang seperti fisiknya melayani Tuhan. Physically looks like they are worshiping or ministering God, Padahal hatinya di luar. but his heart is Hatinya outside. itu duniawi. His heart is worldly. Pikirannya itu tergantung benda-benda duniawi yang dimiliki orang lain. His mind is focused on earthly things. Ketika dia melihat orang lain punya ini, dia pengen. When he see other people own something and then he also want it. Ketika tetangganya beli TV
75 in iri. When he saw the neighbor buy 75-inch TV, he is jealous. Ketika tetangganya beli mobil baru, iri. When the neighbor buy a new car, oh, jealous. Kenapa ini terjadi? Why this happened? Karena pikirannya, Because his mind pikiran duniawi. still a worldly mind. Makanya di sini Pak Mazmur berkata semua sia-sia, yang dipertahankan semua sia-sia. That's why it is expressed here. The psalmist say, I kept my heart pure for nothing. Tuhan mau bahwa kita tetap bergantung kepada Tuhan. God want us to still rely on Tuhan Him. mau bahwa kita tetap intim dengan Tuhan. He want us to stay intimate with Him. Seperti Alkitab berkata, jangan pikirkan perkara-perkara yang di bumi. The Bible says, do not think about earthly Tapi things, pikirkan perkara-perkara yang di atas. but think about things above. Karena hidup dalam dunia enggak lama. Because we live on earth not for long. Hidup dalam dunia sementara. Our life here is temporary. Dulu saya pernah punya bapak rohani. Once I have this spiritual father, Setiap hari saya bersama-sama dengan bapak rohani. every day I was with him. Saya katakan kepada bapak rohani, saya siap 24 jam nemenin bapak. I told him, I'm ready Pelayanan. 24 hours to accompany you. Kemanapun bapak pelayanan saya siap nemenin. Wherever you go for ministry, I'll accompany you. Tapi jangan jadikan saya pendeta. But don't make me a pastor. Ya. Karena saya pengennya saya kerja. Because me, I wanted to work. Jadi waktu saya punya usaha, So the time I had a business, saya sudah janji sama Tuhan. I already made a promise to God. Ya, saya usaha dan saya sambil pelayan. I will do business, and while doing business, I will also help in ministry. Setiap hari pendeta ini ngomongin saya suruh full time pelayanan. And every time this pastor always told me to go full-time ministry. Dan dia selalu katakan bahwa hidup ini enggak lama. And he always say, oh, life is not long. Hidup ini hanya sementara. Life is just temporary. Ya, tepat 1 tahun. Exactly 1 year. Dia ngajak saya latihan. Ngajak latihan. Ngajak latihan WL. Oh, he asked me to join this worship leading practice Karena mau Natal. because Ya. it was close to Desember. Christmas. Ah, Saya ingat tanggal 17 Desember. I remember exactly 17th December. Jadi tanggal 16 saya latihan. So on the 16th, I practiced rehearsal. Saya WL. I became the worship leader. Dia bilang, no. And he said, enggak. Enggak kayak gitu. Not like that. Sini saya ajarin. Yeah, come here, I teach you. Dia maju. And then he comes in front. Dia mulai nyembah. And then he started to worship. Worship. Di saat dia nyembah, When he worshiped, dia tumbang. he fell down. Usianya seusia saya. He was at my age at that time. Saya lari, saya tangkap. And then I ran, I catch him. Saya bawa ke rumah sakit. I took him to the hospital. Nyawanya tidak tertolong. He died. Benar apa yang dia bilang bahwa hidup itu enggak lama. Exactly what he said. Life is temporary. Sejak saat itu, From that saya moment, putuskan untuk I saya decided. full time I pelayan. decided to be a full-timer. Karena memang hidup ini enggak lama. Because life is indeed not long. Mari jangan penjarakan pikiran kita kepada hal-hal duniawi. So let us not imprison our mind with earthly things. Kepada barang-barang duniawi. With earthly things. Karena enggak bisa kita bawa ke surga. Because we cannot bring those to heaven. Kita tinggalin semua. We will leave them all. Ya. Kalau kita bawa mobil kita ditolak sama surga. If we bring our car to heaven, it will be rejected. Kita bawa emas kita satu kantong ditolak di surga. We bring our gold there, one bag, rejected. Tuhan nggak terima. Yeah, he doesn't accept that. Udah banyak di surga. Lots of gold in heaven. Ya kan? Ya. Apa tuh? Lantainya Yeah, kita the floor bilang of heaven, dari ya. emas kan, Yeah, the diinjak-injak Bible di says surga. gold, ya. Emas tuh diinjak-injak di surga. Di dunia So gold is mahal. floor in heaven. In here, what do we carry everywhere? Di dunia The gold. mahal. Yeah. Ya, makanya Tuhan bilang, Tuhan tolak. So that's why God rejected. Nggak bisa kita bawa ke surga. We can't bring that to heaven. Yang bisa kita bawa adalah hati kita. What we can bring there is our heart. Yang bisa kita bawa adalah hidup kita. What we bring is our lives. Itu sebabnya persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan That's why we need kepada to Tuhan. bring our life as a living sacrifice to Him.
Yang keempat, Fourth, kecewa dengan manusia. disappointment with human. The cause of bitterness. 2 Samuel pasal 17 ayat 23. 2 Samuel 17:23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati lalu dikuburkan di dalam kuburan ayahnya. Meanwhile, when Ahithophel observed that his counsel was not being acted upon, he saddled his donkey, got up and left for his hometown. Leaving behind a set of orders for his household, he hanged himself. After his death, he was buried in his father's tomb. Dalam kehidupan Ahitofel ada banyak kekecewaan. In Ahithophel's life, there's a lot of disappointments. Kekecewaan yang terpendam dapat meledak ketika menerima sebuah penolakan. So disappointments that already buried so much, it will explode when the trigger comes. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melihat orang seperti ini. Maybe you have witnessed people like this. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba meledak marahnya. Without any trigger, suddenly he explode, Marah. angry. Di sini gak ada, amin. Yeah, no one like that here. Yeah, Di Indonesia bagian barat daya, Pak. yeah in Indonesia many like that. Di sini nggak ada. Yeah. Ya. But here no. Ya. 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 Di sini sudah bisa menjaga hati. Yeah, so Yeah. everybody here can keep their heart here. Di sini sudah ada buah-buah roh. Ya. Yeah, already we can see Penguasaan diri. fruit of spirits here. Yeah, self-control. Ya. Ini Ahitofel banyak ngalamin kekecewaan. Ahithophel experienced lots of disappointments. Makanya ketika dia ditolak usulnya, That's why when his advice was rejected, dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. he decided to kill himself. Yang menjadi pertanyaan hari ini, The question today is, apakah kita juga mau pikul kecewa sampai seumur hidup kita? do we want to carry disappointment for the rest of our lives? Kitab Yeremia berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jeremiah said, curse be upon people who rely on people. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. But blessed are those that Yang menaruh, rely on God, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. put their hope on Him. Nah, solusi menghadapi kekecewaan gimana? So what is the solution when we face disappointments? Alkitab mengajarkan ketika kita sedang mengalami kekecewaan, masuk dalam hadirat The Tuhan. Bible teaches us when we experience disappointments, enter the presence of God. Raja Daud banyak mengalami perlakuan yang tidak adil. King David experienced lots of injustice. Dia banyak menolong Saul. He helped Saul a lot. Ketika Saul ketakutan menghadapi Goliat, When Saul was afraid facing Goliath, Daud maju sebagai pahlawan membela Saul. David come in front, defend Saul as a hero. Dan Alkitab juga berkata Daud mengalahkan musuh Saul berlaksa-laksa. And the Bible recorded that David defeated Saul's enemy thousand upon thousand. Ada banyak hal perbuatan baik yang Daud lakukan kepada Saul. So many good deeds has been done by David to Saul. Bahkan untuk membunuh Saul saja Daud tidak berani. And to kill Saul, David didn't dare. Dia larang orang-orangnya untuk membunuh Saul. He forbid his people to kill Saul Karena Daud adalah orang yang baik. because David is a good person. Sebenarnya dia punya kesempatan untuk kecewa. Actually, he has the opportunity to be disappointed, Untuk marah sama Saul. to be angry with Saul, Untuk balas dendam kepada Saul. to revenge, Untuk take balas revenge, sakit hatinya kepada Saul. to hurt him back. Kenapa dia tidak lakukan? Why David didn't do it? Karena Daud bisa jaga hati. Because he can take care of his heart. Kita berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. The Bible says, guard your heart. It is the fountain of life.
Daud bisa kuasai hidupnya, kuasai hatinya karena dia selalu ada dalam hadirat Tuhan. So David can control his heart because he always dwell in God's presence. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat dan menikmati semua kemurahan. Ini adalah keputusan yang tepat yang Daud pilih. This is the right decision made by David. Sehingga tidak ada kesempatan sakit hati bercokol dalam hati. So bitterness have no chance to stay in his heart. Tidak ada kesempatan buat iblis untuk mendakwa The si devil Daud. has no chance to intimidate. Kenapa? Dia selalu berada dalam hadirat Tuhan. He is always in the presence of God. Saya percaya bahwa ketika selalu berada dalam hadirat Tuhan, I trust when we always dwell in God's presence, maka ada kekuatan yang baru. then there's always new strength, Ada semangat yang baru. new enthusiasm. Di tengah-tengah pergumulan yang kau alami. In the middle of your struggle, Di tengah-tengah kepahitan yang kau alami. in the middle of the bitterness you experience, Engkau tetap on fire. you stay berapi-api. Karena bukan kekuatan kita. He is always with Tapi us. kekuatan Tuhan The strength of God yang ada dalam hidup kita. is in us. Yang memampukan kita. He make us Sehingga kita able jadi orang-orang yang menang dalam to hidup. become conqueror. Jangan cuma bisa nyanyi lebih dari pemenang, tapi kitanya kalah terus. Don't just sing more than conqueror, but in real life always lose. Tapi bila kita ngalamin kemenangan But dalam let's hidup, experience victories. sehingga iblis tidak bisa mengintimidasi kita. So the devil cannot Iblis intimidate tidak us. bisa mendakwa He kita. will not be able to accuse us. Karena Alkitab berkata bahwa iblis diinjak. The Bible says the devil is at our feet. Kemenangan Yesus berikan kepada kita. Jesus give us victory. Yang kedua, solusi menghadapi kecewa. Second, solution facing disappointment. Mata kita harus tertuju kepada salib Yesus yang rela mati buat kita dan mengasihi kita. Our eyes should focus on the cross where he died because he loved us. Ketika engkau menghadapi intimidasi, When you face intimidation, menghadapi kekecewaan, disappointment, kau mulai pandang salib Tuhan. you need to look at the Di cross mana Tuhan tergantung di atas where kayu he salib. was hanged there. Di mana dia yang tidak berdosa, He who is di sinless, mana dia yang tidak bersalah. he is the one Dia innocent rela lakukan itu He did karena that dia mengasihi saudara dan because saya. he loved you and me, Karena kasihnya yang besar itu. because of his great love. Sehingga kita dimampukan Then we are enabled dan menjamin kemenangan kita. and he guarantee our victory. Mari kita tundukkan kepala kita. Let us Kita datang bow our kepada head. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Ralabaya syakarala barala.
Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Satu hal Tuhan, satu hal yang ku rindu, yes, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati segala kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, My brother, my beloved, bukan Tuhan yang salah terhadap Naomi, it's not that God is at fault with Naomi, tapi Naomi yang mengambil keputusan yang salah. but it's Naomi who took the wrong decision. Dia tinggalkan Bethlehem, She left Bethlehem. yang artinya rumah roti. Bethlehem means house of bread. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. She didn't ask God. Dia memilih jalannya sendiri. She chose her own way. Dan ketika mengalami banyak masalah, And when she experienced lots of trouble, mengalami banyak pergumulan, lots of struggles, dia mulai salahkan Tuhan. she blamed God. Dia berkata bahwa tangan yang kuat, tangan Tuhan yang penuh kuasa telah menekan aku. She said, the almighty hand of God suppressed me. Padahal Tuhan mau memulihkan Naomi. But actually God wants to restore Naomi. Nama Naomi adalah nama yang baik. Naomi is a good name. Naomi sendiri yang mengganti namanya menjadi Mara. But she changed her own name to Mara. Bukan Tuhan tidak sanggup mengubah keadaan. It's not that God cannot change the situation. Bukan Tuhan nggak sanggup menolong Naomi. It's not that God cannot help Naomi. Tapi Naomi yang mengambil keputusan. But it's Naomi who took the decision. Dan berkata kepada orang-orang, jangan panggil saya Naomi. She said to all the people, do not call me Naomi. Hari-hari ini, These days, jangan engkau mengambil sebuah keputusan yang salah. do not make wrong decision. Apapun itu tanya Tuhan. Whatever it is, ask God first. Mari berjalan dengan Tuhan. Walk with God. Meskipun ada kerikil di sana, Even if there are gravel, meskipun ada gelombang di sana, even though there is wave, namun ketika jalan itu Tuhan yang but tunjukkan, when God show the way, maka Tuhan akan menuntun langkah hidupmu then God will guide your steps sampai engkau mengalami kemenangan. until you experience the victory. Tidak terlalu sulit itu Tuhan untuk menolong kita. It's not too hard for God to help us. Tidak terlalu sulit Tuhan mengubah keadaan It's kita. not too hard for Him to change our circumstances. Yang menjadi pertanyaan, siap tidak kita? The question is, are we ready? Yang menjadi pertanyaan adalah mau nggak kita diproses The Tuhan? question is, will we surrender our lives to be processed by Him? Keputusan kita Our decisions yang menentukan will determine lama atau cepat proses itu berlalu. how long the process will be. Mari kau datang kepada Tuhan. Come
hampiri Tuhan. Come to Him. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Build an intimate relationship with Sampai Him engkau mengerti maunya Tuhan. until you understand what He wants. Sampai Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Until God show you His ways. Yosua pernah mengalami ketakutan. Joshua also experienced fear Karena dia tahu bahwa musuh-musuhnya adalah orang-orang yang kuat. because he know his enemies are strong. Itu sebabnya Yosua mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. That's why Joshua decided to seek the Lord. Sehingga Tuhan berkata, kuatkan hatimu. Then the Lord say, strengthen your heart. Setiap tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Every step on the land that you step on will be yours. Itulah janji Tuhan. That's the promise of God. Dan ada pesan Tuhan kepada Yosua. And there is God's promise. Jangan lupa message kau for Joshua. memperkatakan firman ini. When you confess the Jangan word lupa kau merenungkan firman ini siang dan and malam. meditate on it day and night. Supaya kau bertindak hati-hati. And then you will act Sesuai dengan yang carefully tertulis di dalam. according to what's written in the word. Firman inilah rambu-rambu kita. The word of God is our traffic sign. Lewat tuntunan firman inilah Through the guidance of the word, yang membuat perjalanan kita berhasil dan then beruntung. our journey will become successful. Dan Yosua mengalami itu dalam hidupnya. And Joshua experienced that in his Sehingga life. dia bisa merebut tanah Kanaan. He managed to get the Canaan land. Tuhan datang kepada malaikat surga datang kepada Yosua. An angel came to Joshua, Panglima kerajaan surga datang kepada the Yosua. general of the kingdom of heaven came to him. Ketika Yosua bertanya, lawankah atau teman? And Joshua asked, are you friend or enemy? Tetapi panglima kerajaan surga berkata, aku adalah bala tentara surga And the general said, I am yang general akan of the kingdom. melindungi engkau, I'm here to yang protect akan you. berjalan di depan. I'll walk in front of you. Hari-hari ini These days, ada perlindungan Tuhan, there is protection ada from God proteksi Tuhan dalam hidupmu. in your Sehingga life. ketika kau melangkah So when hari you ini, take steps, kau tidak takut, you won't be engkau afraid. tidak khawatir, You will not engkau worry. tidak You bimbang. will not doubtful Sebab ada Tuhan di depanmu because the God is yang walking before you, membuka jalan. opening the way. Pintu yang tertutup dibuka. Closed door will be open. Jalan-jalan yang tertutup dibuka. Closed path will be open Karena Tuhan bersama dengan kita. because He is with us. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. And trust your lives to Him Seperti Yosua. like Joshua. Sehingga di akhir hidupnya Yosua berkata kepada bangsa And then in Israel. the end of his life, Joshua said to the Israelites, Pilih pada hari ini. choose today. Kau mau beribadah kepada Allah orang Amori, orang Het, orang Yebus. Tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan Are you Allah going to Israel. worship the God of the Canaan people or will you worship Lord, a God of Israel? Kenapa ini terjadi? Why this happened? Karena Yosua Because Joshua tidak ingin bangsa Israel meninggalkan Tuhan. doesn't want the Israelites to leave Yosua God. sudah mengalami kebaikan Joshua Tuhan. already experienced the Yosua goodness of mengalami God. mujizat He experienced Tuhan. miracle of God. Yosua mengalami He pertolongan experienced Tuhan. help of God. Yosua melihat hal-hal yang mustahil menjadi He saw mungkin. impossibilities Dan become hari ini possible. saya percaya hal-hal yang mustahil itu akan menjadi mungkin buat saudara And dan today the saya. impossible will become possible for you, my brother and sister. Keputusanmu hari ini Your decision today yang membuat perjalananmu berhasil. will make your journey Mari successful. saya undang kita bangkit berdiri bersama. Let us stand together. Terima kasih. Sharon. Kaulah Tuhan yang berjanji Tak tak sekalipun kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu.
Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu terhadap kami. Firman-Mu adalah ya dan amin. Dan kami percaya kami sangat diberkati dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar dan Engkau telah berbicara melalui hamba-Mu. Kau berkati Tuhan hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa yang telah memberitakan firman-Mu. Kau berkati keluar masuknya, Kau berkati pelayanan dan istrinya, Kau berkati kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saatnya kami memberkati pekerjaan Tuhan di persembahan yang kedua. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan pernah sia-sia. Orang beri di dalam Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan mendengarkan pengumuman persembahan jalan. Welcome to Father's Love Church Singapore. Worship every Sunday 10 a.m. and 2 p.m. For online worship, you can join on YouTube and Zoom. Follow the morning blessing every Monday to Saturday at 5 a.m. Western Indonesian time or at 6 a.m. Singapore time. Follow the Night of Praise and Worship every Friday at 19 o'clock p.m. Indonesia time or 20 o'clock p.m. Singapore time. Always follow Coffee with Dad Tony every Monday and Friday 7 p.m. For the father/mother, brothers/sisters who missing to serve and grow in FLC Singapore can contact Pastor Abraham Irwin. The Singapore Christmas celebration December 25th will be served by Pastor Abraham Irwin. Service on Sunday, December 18, 2022, will be served by Evangelist Deborah Dewey. Happy Sunday and see you on next week. God bless Jesus a lot. Itulah pengumuman kita untuk minggu ini. Terima kasih. Sama undang bagi berdiri. Kita angkat pujian. Diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan apa saja yang diperlukan Tuhan pasti menyertainya. Allahnya berhasil. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan apa saja yang diperlukan Tuhan pasti menyertainya. Karena Tuhannya berhasil. Tuhan pasti menyertainya. Karena Tuhannya berhasil. Tuhan pasti menyertainya. Karena Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat sore hari ini Tuhan, mereka adalah biji matamu. Mereka adalah kepunyaan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami sedetik pun. Di mana kami melangkah, duduk berdiri, melakukan setiap aktivitas pekerjaan kami Tuhan sepanjang minggu ini. Kami disertai Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami ditolong Tuhan. Dan setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan, meskipun ada sesuatu oknum yang berusaha menutupnya, kami percaya bahwa ketika kami bersama dengan Tuhan, maka Tuhan sanggup membuka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan apa saja yang kami kerjakan di
buat Tuhan berhasil dan beruntung. Memberkati kesehatan kami, berkati rumah tangga, anak istri, suami kami semua diberkati Tuhan, ditolong, di cover Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang Tuhan, Kau menyertai perjalanan kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna, menjaga, mengcover kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Allah Anak, penghantaran dan penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita sore hari sampai Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.